semuanya, balik lagi di video pembelajaran mengenai tutorial membuat alur tujuan pembelajaran bersama saya Suci Arwindi dengan NIM 22862066099, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tangerang. Video ini saya dedikasikan untuk memenuhi tugas mata kuliah akhir saya, yaitu mata kuliah perencanaan pembelajaran dengan dosen pengampu yaitu Bapak Nurul Mutakin MPD yang sangat amat saya hormati. Tidak berlama-lama, mari kita lihat videonya sama-sama ya. Di sini ada tutorial bagaimana cara membuat alur tujuan pembelajaran. Dalam pembelajaran dapat digambarkan menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama memahami capaian pembelajaran, yang kedua merumuskan tujuan pembelajaran, yang ketiga menyusun alur tujuan pembelajaran, yang keempat merancang pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu tahap pertama yaitu memahami capaian pembelajaran. Pada modul kurikulum Merdeka, kita sudah mempelajari mengenai capaian pembelajaran, yaitu kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik dalam satu fase capaian pembelajaran ini ditetapkan oleh pemerintah. Namun, untuk memandu kegiatan pembelajaran sehari-hari, capaian pembelajaran perlu diuraikan menjadi tujuan pembelajaran yang lebih operasional dan juga konkret. Perencanaan pembelajaran ini merupakan bagian dari kurikulum operasional satuan pendidikan, yaitu proses berpikir dalam merencanakan. Selanjutnya, apa sih capaian pembelajaran itu? Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Istilah capaian pembelajaran ini kerap kali digunakan bergantian dengan kompetensi, meskipun memiliki pengertian yang berbeda dari segi ruang lingkup pendekatannya. Tujuan capaian pembelajaran itu sendiri yaitu yang pertama menentukan peringkat kerangka, yang kedua menetapkan standar kualifikasi, yang ketiga menjelaskan program dan juga kursus, yang keempat mengarahkan kurikulum, yang kelima menentukan spesifikasi penilaian. Selanjutnya ada capaian pembelajaran disusun dalam satu fase. Satu fase terdiri dari 3 tahun. Fase tidak sama dengan kelas. Fase merupakan kompetensi, sedangkan kelas menunjukkan kelompok berdasarkan usia. Di sini ada fondasi. Fondasi kita yaitu PAUD. Yang kedua ada fase A. Fase A itu pada umur kelas 1 sampai dengan kelas 2 pada sekolah dasar. Fase B yaitu kelas 3 sampai dengan kelas 4 sekolah dasar. Fase C yaitu kelas 5 sampai dengan kelas 6. Kelas D yaitu kelas 7 sampai dengan kelas 9 pada SMA. Fase E sama dengan kelas 10 pada SMA. Selanjutnya ada fase F yaitu kelas 11 sampai dengan kelas 12 pada SMA. Dalam fase ini hendaknya pendidik melakukan kolaborasi dan juga komunikasi dengan rekan pendidik yang sama-sama mengajar pada satu fase yang sama. Sebagai contoh pada fase C yaitu kelas 5 dan juga kelas 6 SD. Saat merancang pembelajaran pendidik pada kelas 6 dan juga kelas 5, hendaknya perlu duduk bersama untuk menentukan rencana batasan kompetensi di setiap jenjang. Dengan begitu, kompetensi pembelajaran yang akan dicapai peserta didik dapat dipelajari secara berkesinambungan. Pendidik juga dapat saling menyampaikan informasi terkait karakteristik peserta didik di setiap jenjang, lalu atau informasi lain yang dibutuhkan dalam merancang pembelajaran untuk mempelajari capaian pembelajaran yang ada. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah dalam memahami capaian pembelajaran. Yang pertama, memahami rasional. Yang kedua, memahami tujuan
mata pelajaran. Yang ketiga, mempelajari karakteristik. Yang keempat, yaitu mempelajari capaian per fase. Memahami capaian pembelajaran merupakan langkah penting. Langkah yang pertama yang sangat penting karena tentunya kita sebagai seorang pendidik perlu memahami apa yang akan kita ajarkan dengan berkolaborasi untuk memenuhi capaian pembelajaran. Maka, Bapak dan Ibu akan lebih siap dalam melaksanakan langkah selanjutnya, yaitu dengan menetapkan tujuan pembelajaran dan juga menyusun alur tujuan pembelajaran dan juga mengembangkan modul ajar. Selanjutnya di sini ada contoh memahami capaian pembelajaran. Sekarang mari Bapak Ibu coba praktekkan pada salah satu mata pelajaran. Nah, pada video ini kita akan praktik untuk memahami capaian pembelajaran dengan contoh mata pelajaran, yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia pada fase B. Contoh ini juga bisa diterapkan pada mata pelajaran lain karena prinsip dan juga proses berpikir yang digunakan yaitu sama. Selanjutnya di sini ada langkah-langkah. Langkah pertama yaitu memahami rasional, yang dimulai dari memahami mengapa peserta didik itu perlu mempelajari pada mata pelajaran ini. Rasional mata pembelajaran terdiri atas definisi, mapel, fungsi, dan juga ruang lingkup. Teks ini yang dapat ditarik kesimpulan bahwa penting untuk dipelajari. Itu mengapa peserta didik perlu mempelajari pada mata pembelajaran ini. Pada teks yang kita dapat, Bahasa Indonesia merupakan mata pembelajaran yang dipelajari di sekolah dasar mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Pembelajaran di sekolah dasar ini dapat dibagi menjadi pembelajaran kelas rendah dan juga kelas tinggi. Pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas rendah memiliki kekerasan sendiri. Kekerasan ini tampak dari pendekatan pembelajaran yang menggunakan pendekatan tematik, bisa juga dengan pendekatan lainnya. Kekerasan juga tampak secara jelas dari materi bahan ajar yang diajarkan di sekolah kelas rendah. Nah, ruang lingkup pada mata pembelajaran Bahasa Indonesia salah satunya yaitu penguasaan kebahasaan. Selanjutnya, memahami fokus utama yang ingin dicapai dalam mata pembelajaran ini. Nah, fokus utama dalam pembelajaran Bahasa Indonesia yang pertama yaitu kemampuan berbicara, yang kedua kemampuan mendengarkan, yang ketiga kemampuan membaca, dan yang keempat ada kemampuan menulis. Kemampuan berbicara yaitu salah satu fokus utama dalam pembelajaran Indonesia adalah pengembangan kemampuan berbicara siswa. Hal ini meliputi kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan, mengungkapkan ide dan juga pendapat, serta berinteraksi dalam sebagai situasi komunikasi sehari-hari. Yang kedua ada kemampuan mendengarkan, yaitu siswa diajarkan untuk memahami informasi yang disampaikan melalui percakapan, presentasi, atau media audio, serta merespon dengan tepat terhadap apa yang didengar. Dan yang ketiga ada kemampuan membaca atau reading. Fokus pada kemampuan membaca dalam pembelajaran Bahasa Indonesia ini mencakup pemahaman teks bacaan, keterampilan memahami informasi tertulis, serta kemampuan menganalisis dan juga mengevaluasi berbagai jenis teks seperti cerita, artikel, dan juga laporan. Selanjutnya yang terakhir ada kemampuan menulis. Pembelajaran Bahasa Indonesia juga menitik beratkan pada pengembangan kemampuan menulis siswa. Siswa diajarkan untuk menyusun teks tulisan yang jelas dan juga terstruktur, serta mengembangkan keterampilan menulis berbagai jenis teks seperti esai, cerpen, surat, dan juga laporan. Bagaimana sih mata pembelajaran Bahasa Indonesia dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila? Nah, dari yang kita ketahui bahwa profil pelajar Pancasila yaitu ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga berakhlak mulia. Dalam Bahasa Indonesia, membantu siswa dalam memahami nilai-nilai keagamaan dan juga moral yang merupakan bagian penting dari Pancasila. Melalui pembelajaran Bahasa Indonesia, siswa dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang keberagaman agama dan juga moralitas yang diperlukan dalam menjalani kehidupan bangsa dan juga bernegara.
Nah, selanjutnya ada berkebinekaan global. Bahasa Indonesia juga memainkan peran dalam mengajarkan siswa tentang toleransi, kerjasama, serta menghargai perbedaan budaya dan juga pandangan dalam masyarakat global. Dengan memahami dan juga menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, siswa dapat lebih mudah berkomunikasi dengan berbagai pihak dari latar belakang budaya yang berbeda. Selanjutnya ada bergotong royong. Pembelajaran bahasa Indonesia juga membantu siswa dalam memahami arti gotong royong dan juga pentingnya bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Mulai kegiatan berbahasa Indonesia, siswa diajak untuk berinteraksi, berdiskusi, dan juga bekerja sama dalam kelompok sehingga mendorong semangat untuk bergotong royong. Selanjutnya ada kreatif. Bahasa Indonesia juga berperan dalam membentuk siswa yang kreatif dan juga mampu bersaing. Kemampuan berbahasa yang baik akan memudahkan siswa dalam menyerap informasi, berkomunikasi secara efektif, serta mengekspresikan ide-ide mereka dengan jelas dan juga tepat. Lalu selanjutnya ada mandiri. Seorang siswa yang mandiri dalam pembelajaran bahasa Indonesia akan aktif mencari bahan bacaan tambahan di luar buku teks atau materi yang diberikan oleh pendidik atau guru. Mereka dapat mencari novel, cerpen, dan juga artikel atau berita untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan berbahasa mereka. Selanjutnya ada bernalar kritis. Siswa dapat melatih berpikir kritis dengan menganalisis teks yang mereka baca, baik itu cerpen, puisi, artikel, ataupun berita. Mereka dapat mengidentifikasi tema, pesan, dan juga tujuan penulis, serta mempertanyakan makna yang tersembunyi atau motif dari balik teks tersebut. Mata pembelajaran bahasa Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam membantu mewujudkan profil Pancasila pada siswa. Berikut ada beberapa cara di mata pembelajaran bahasa Indonesia dapat berkontribusi dalam mewujudkan profil Pancasila, yaitu melalui pembelajaran bahasa Indonesia, siswa dapat memahami dengan lebih baik nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, keadilan sosial, demokrasi, dan juga persatuan, membaca karya sastra, artikel, atau teks yang mengangkat nilai-nilai dan akan membantu siswa memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, memahami tujuan mata pembelajaran. Nah, kompetensi apa saja sih yang perlu dimiliki peserta didik untuk sampai pada pembelajaran akhir C? Dari teks yang sudah ada, kita lihat di sini ada tujuannya, yaitu yang pertama sarana pembinaan kesatuan dan juga persatuan bangsa, sarana peningkatan pengetahuan keterampilan berbahasa Indonesia dalam rangka pelestarian dan juga pengembangan budaya. Yang ketiga, sarana peningkatan pengetahuan dan keterampilan berbahasa Indonesia dalam rangka meraih dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga seni. Yang keempat, sarana penyebarluasan pemakaian bahasa Indonesia yang baik untuk berbagai keperluan menyangkut berbagai masalah. Dan yang terakhir ada sarana pengembangan penalaran. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu memahami karakteristik mata pembelajaran. Apa saja sih karakter dan juga elemen yang terdapat dalam mata pembelajaran ini? Dalam karakteristik pembelajaran bahasa Indonesia ada 5, yaitu kreatif, komunikatif, reflektif, analitis, dan juga kolaboratif. Yang pertama ada kreatif. Mata pembelajaran bahasa Indonesia mendorong siswa untuk berpikir kreatif dalam mengekspresikan ide dan juga perasaan melalui bahasa. Yang kedua ada komunikatif. Karakter ini menekankan pentingnya kemampuan berkomunikasi secara efektif baik secara lisan dan juga maupun tulisan. Yang ketiga ada reflektif, yaitu siswa diajak untuk merenungkan makna teks, pesan yang disampaikan, serta implikasi dari informasi yang diterima. Yang keempat ada analitis. Mata pembelajaran bahasa Indonesia mengembangkan kemampuan siswa dalam menganalisis teks, argumen, serta informasi secara kritis. Dan yang terakhir ada kolaboratif, yaitu siswa diberi kesempatan untuk bekerja sama dalam kelompok, berdiskusi, dan juga berbagi ide dalam proses pembelajaran. Serta di sini ada elemen pembelajaran bahasa Indonesia ada 9. Yang pertama ada tata bahasa, kedua kosakata, ketiga membaca, 4 menulis, 5 berbicara,
6. Mendengarkan. 7. Pengembangan kreativitas. 8. Penghargaan terhadap budaya. Dan juga yang terakhir adalah keterampilan berpikir kritis. Elemen mata pembelajaran yang pertama yaitu tata bahasa. Pembelajaran tata bahasa termasuk pemahaman aturan dan juga struktur pada bahasa Indonesia dengan penggunaan kata, frasa, klausa, dan juga kalimat yang benar. Yang kedua ada kosakata. Pengembangan kosakata untuk memperkaya pilihan kata dan juga ekspresi dalam berkomunikasi. Yang ketiga membaca. Peningkatan kemampuan membaca teks pemahaman, analisis, serta evaluasi. Yang keempat ada menulis. Pengembangan kemampuan menulis berbagai jenis teks seperti esai, cerpen, surat, dan juga artikel dengan struktur yang jelas dan juga koheren. Yang kelima ada berbicara, yaitu latihan kemampuan berbicara secara lancar, jelas, dan juga efektif dalam berbagai situasi komunikasi. Yang keenam ada mendengarkan. Kemampuan mendengarkan dengan baik, memahami informasi yang disampaikan, dan juga merespon dengan tepat. Yang ketujuh ada pengembangan kreativitas. Mendorong siswa untuk mengekspresikan kreativitas melalui tulisan, puisi, cerita, dan juga karya seni bahasa lainnya. Yang kedelapan ada penghargaan terhadap budaya, yaitu memperkenalkan dan juga menghargai keberagaman budaya, kesastraan, dan juga tradisi dalam bahasa Indonesia. Dan yang terakhir ada keterampilan berpikir kritis, yaitu mengembangkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis, menganalisis informasi, dan juga menyusun argumen yang kuat. Dengan mengintegrasikan karakter dan juga elemen-elemen ini dalam mata pembelajaran bahasa Indonesia, siswa diharapkan dapat mengembangkan kemampuan berbahasa yang komprehensif, kreatif, dan juga efektif, serta menjadi individu yang mampu berkomunikasi dengan baik, berpikir kritis, dan juga menghargai keberagaman budaya dalam masyarakat. Langkah selanjutnya yaitu mempelajari capaian per fase. Yang pertama, apa yang dipelajari dalam fase ini? Yang kedua, kata kunci apa sih yang penting dalam capaian pembelajaran? Nah, di sini ada capaian pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan juga bernalar sesuai dengan tujuan kepada teman sebaya dan juga orang dewasa tentang hal-hal menarik di lingkungan sekitarnya. Peserta didik menunjukkan minat terhadap teks, mampu memahami dan juga menyampaikan gagasan dari teks informatif, serta mampu mengungkapkan gagasan dalam kerja kelompok dan diskusi, serta memaparkan pendapatnya secara lisan dan juga tertulis. Peserta didik mampu meningkatkan penguasaan kosakata baru melalui berbagai kegiatan berbahasa dan juga bersastra dengan topik yang beragam. Peserta didik mampu membaca dengan fasih dan juga lancar. Artinya, pembelajaran bahasa Indonesia itu bersifat kontekstual yang berkaitan dengan keseharian murid. Kemudian, peserta didik itu mampu memahami teks, mampu memahami dari gagasan, serta memaparkan pendapatnya. Di sini ada elemennya itu pemahaman bahasa Indonesia. Capaian pembelajaran yang akan dicapai yaitu peserta didik mampu meningkatkan penguasaan kosakata baru melalui berbagai kegiatan berbahasa dan juga bersastra dengan topik yang beragam. Peserta didik mampu membaca dengan fasih dan juga lancar. Nah, selanjutnya ada keterampilan proses dalam pembelajaran ini. Keterampilan proses membuat penjelasan mengenai peran pemahaman terhadap ilmu pengetahuan dalam penyelesaian masalah di kehidupan sehari-hari. Sedangkan ada elemen keterampilan proses kita dapat mempelajari mengenai peran keterampilan inquiry dalam pendidikan bahasa Indonesia, serta elemen keterampilan lainnya menjadi kompetensi yang perlu dimiliki oleh murid untuk menunjang pemahaman bahasa Indonesia. Artinya, pendidik ini bisa menggunakan 6 keterampilan ini sebagai siklus pembelajaran untuk mencapai pemahaman bahasa Indonesia. Jadi, setiap mempelajari ruang lingkup materi, apapun peserta didik selalu melalui proses. Berikut mengamati, mempertanyakan, dan juga memprediksi, kemudian merencanakan, dan juga melakukan penyelidikan, memproses serta menganalisis data dan juga informasi, lalu mengevaluasi dan juga refleksi, dan diakhiri dengan mengkomunikasikan hasil. Hal inilah yang menjadi karakteristik pada mata pembelajaran bahasa Indonesia. Dan mata pembelajaran lainnya tentu juga akan memiliki karakteristik dan juga elemen yang berbeda. Namun pendekatan ini seperti keterampilan proses ini juga diterapkan dalam pembelajaran lainnya.
Dengan memahami capaian pembelajaran, pendidik bisa mengetahui di antaranya pengetahuan yang diserap peserta didik. Tapi bagaimana peserta didik menerapkan pengetahuannya pada mapel bahasa Indonesia menekankan pada keterampilan atau pada siklus pembelajarnya. Hal ini sangat mempengaruhi pada perencanaan belajar nantinya. Hal-hal tidak akan diketahui oleh pendidik jika ia tidak membaca dan juga mempelajari CP-nya masing-masing. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa proses merumuskan capaian pembelajaran ini juga melibatkan peran guru. Maka sebagai orang guru yang terlibat langsung di lapangan, peran balik dari kita sangat dibutuhkan oleh pemerintah dan juga dengan lingkungan. Bapak Ibu ketahui bahwa proses merumuskan capaian pembelajaran ini juga melibatkan para guru. Maka sebagai orang yang terlihat dengan langsung di lapangan, peran balik dari kita sangat dibutuhkan oleh pemerintah dengan memahami capaian pembelajaran, merumuskan dan juga menyusun alur tujuan pembelajaran sampai modul ajar. Maka Ibu Bapak juga kelak dapat memberikan masukan kepada pemerintah terkait capaian pembelajaran ini. Capaian pembelajaran ini akan kita gunakan untuk merumuskan tujuan pembelajaran serta menyusun alur tujuan pembelajaran dan juga merancang pembelajaran. Ini selanjutnya ada tahap 2, yaitu merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yakni pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap yang diperoleh murid dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Setelah mempelajari tentang prinsip merumuskan tujuan pembelajaran, sekarang mari kita coba untuk mempraktikannya pada salah satu mata pembelajaran. Pada video ini, saya akan praktik merumuskan tujuan pembelajaran dengan cara alternatif 2, yaitu pada mata pembelajaran Bahasa Indonesia dengan mengidentifikasi kata kunci pada capaian pembelajaran yang berkaitan dengan kompetensi dan juga lingkup materi. Ibu dan Bapak guru yang mengajar mata pembelajaran lain tetap dapat bisa mengikuti karena prinsip dan juga proses berpikir yang digunakan tetap sama. Sebelum mulai, siapkan kembali dokumen capaian pembelajaran masing-masing serta buku catatan atau laptop untuk praktik pada alternatif 2. Tujuan pembelajaran dirumuskan dengan menganalisis kompetensi dan juga lingkup materi pada capaian pembelajaran. Jadi yang pertama dilakukan adalah mengidentifikasi kata kunci pada capaian pembelajaran yang berkaitan dengan kompetensi dan juga lingkup materi. Mari kita praktikkan pada elemen pertama, yaitu pada mata pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada kalimat ini, yaitu elemen pemahaman Bahasa Indonesia. Pada kalimat ini, kompetensi yang diminta adalah menganalisis hubungan lingkup materinya adalah peserta didik mampu meningkatkan penugasan kosakata baru melalui berbagai kegiatan berbahasa dan juga bersastra dengan topik yang beragam. Peserta didik mampu membaca dengan fasih dan juga lancar. Langkah kedua yaitu mengelompokkan hasil identifikasi, kelompokan kompetensi dan juga ruang lingkup. Nah, di sini ada elemen pembelajaran Bahasa Indonesia. Yang pertama ada mengidentifikasi jenis-jenis teks. Menganalisis teks fiksi dan juga non-fiksi, menentukan makna dalam konteks, menafsirkan kata frasa dan juga kalimat, menyusun kalimat efektif, menulis kalimat tunggal dan juga menjemu, menceritakan kembali isi teks bercerita, teks narasi, eksposisi dan juga deskripsi. Bisa juga dengan mengelompokkan hasil identifikasi dengan ruang lingkup yang sama, seperti ini, yaitu pada elemen pembelajaran Bahasa Indonesia dengan ruang lingkup yang sama yaitu teks. Ini hanya salah satu contoh cara untuk memudahkan analisis, bukan menjadi format atau cara bakunya. Lalu yang ketiga, merumuskan tujuan pembelajaran, yaitu kelompokan kompetensi dan juga ruang lingkup.
Nah, kalimat pencapaian pembelajarannya setelah dikelompokkan yaitu mengidentifikasi jenis teks, kompetensinya itu menganalisis, dan juga ruang lingkupnya itu teks fiksi dan juga non-fiksi. Namun, ada kalanya saat kita merumuskan, kita perlu menganalisis ruang lingkup materinya lebih dalam. Dengan menganalisis, mengidentifikasi jenis-jenis teks, ruang lingkup materinya, kita harus mengajarkan apa sih jenis-jenis teks. Misalnya, teks deskripsi. Jadi kita harus mengajarkan karakteristik dari teks deskripsi tersebut kepada peserta didik agar lebih paham jenis-jenis teks yang ada. Sehingga tujuan pembelajaran pada ini yaitu yang pertama mengidentifikasi jenis-jenis teks, yang kedua menganalisis jenis-jenis teks berdasarkan hasil bacaan, serta yang ketiga menceritakan konsep-konsep pada teks yang telah dianalisis. Jadi tujuan pembelajarannya ini sudah ketemu ya. Tutorial merumuskan tujuan pembelajaran dengan alternatif 2 sangat mudah untuk ditiru oleh Ibu dan juga Bapak ya. Semoga bisa dipahami. Jadi, dalam merumuskan tujuan pembelajaran, yang pertama, kita perlu mengidentifikasi kata kunci pada capaian pembelajaran. Yang kedua, mengelompokkan hasil identifikasi sesuai dengan kompetensi dan juga dengan lingkup materinya. Yang ketiga, merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya Ibu dan Bapak Guru sampailah kita pada tahap langkah ketiga, yaitu menyusun alur tujuan pembelajaran atau OTP. Kita akan mempraktikannya pada mata pembelajaran Bahasa Indonesia fase B. Penyusunan alur tujuan pembelajaran dilakukan setelah seluruh capaian pembelajaran turunkan menjadi tujuan pembelajaran. Ibu dan Bapak Guru dapat belajar cara merumuskan tujuan pembelajaran pada yang sudah saya jelaskan. Langkah pertama dalam menyusun alur tujuan pembelajaran yaitu perlunya kolaborasi antara pendidik yang mengajar dalam fase yang sama. Ini perlu dilakukan untuk menjaga agar tujuan pembelajaran tetap berkesinambungan untuk menyusun alur tujuan pembelajaran pada mata pembelajaran Bahasa Indonesia. Langkah keduanya yaitu menyusun pembelajaran secara logis dan juga runtut dari kompetensi yang di tingkat pondasi dari kompetensi yang tingkat yang lebih kecil dan juga kompetensi yang lebih tinggi. Jika dikaitkan dengan mata pembelajaran Bahasa Indonesia, pemaparan teks dapat dimulai dari teks yang pendek dan juga sederhana, dari materi yang lebih mudah dipahami sampai dengan materi yang susah untuk dipahami dan membutuhkan pemahaman lanjutan. Salah satu metode penyusunan yang dapat dipilih yaitu metode peranca atau scaffolding, yaitu metode pengurutan yang bertujuan untuk meningkatkan standar performa sekaligus mengurangi bimbingan atau intervensi secara bertahap. Selanjutnya ada membaca, yaitu peserta didik dapat dipaparkan pada teks yang sesuai dengan kemampuan membacanya, kemudian meningkatkan kompleksitasnya secara bertahap. Lalu pendidik dalam mengajarkan pembelajaran ini untuk siswa agar paham tentang teks cerita. Yang pertama, guru juga dapat membacakan buku cerita, berdiskusi, buat lingkungan membaca yang menyenangkan, dan juga dengan melibatkan orang tua. Dengan membacakan buku cerita secara bergantian antara guru dan anak, mendengarkan cerita secara langsung dapat membuat anak lebih tertarik dan juga terlibat dalam proses membaca. Selanjutnya ada berdiskusi. Setelah anak membaca buku, ajaklah mereka untuk berdiskusi tentang cerita yang mereka baca. Diskusi ini dapat membantu anak memahami cerita dengan lebih baik dan juga meningkatkan minat mereka terhadap membaca. Selanjutnya yaitu membuat lingkungan membaca yang menyenangkan.
Buatlah lingkungan membaca yang nyaman dan juga menyenangkan di kelas. Gunakan dekorasi yang menarik dan juga sediakan tempat duduk yang nyaman untuk anak-anak membaca. Selanjutnya, kita perlu melibatkan orang tua. Libatkan orang tua dalam proses membaca anak, berbagai informasi tentang buku-buku yang dibaca anak, dan juga ajak orang tua untuk mendukung kegiatan membaca di rumah. Hal yang lain yang perlu dipertimbangkan adalah tingkatan kelas karena satu fase bisa terdiri dari 1 sampai 3 tahun. Di sini ada fase B. Fase B yaitu kelas 3 dengan kelas 4. Di sini guru perlu mempertimbangkan mana konsep yang diajarkan pada kelas 3 ataupun kelas 4 dengan cara pengurupatan dari yang lebih mudah ke yang lebih sulit. Misal di kelas 1 masih dalam cara mengenal terlebih dahulu teks yang dimaksud, yaitu teks prosedur. Mereka bisa dipaparkan dengan beragam teks prosedur sederhana secara bertahap. Mereka dapat berlatih menulis dengan kalimat-kalimat pendek yang terdiri dari 3-5 kata. Dan juga kelas 4 bisa dikenalkan dengan teks prosedur yang lebih kompleks. Baik panjangnya maupun keberagaman temanya, mereka juga dapat dilatih untuk mencoba menulis teks prosedur itu sendiri. Semoga diskusi kita pada kali ini dapat membantu ya. Jangan takut untuk memulai, mencoba untuk bertanya dan juga berdiskusi dengan rekan sejawat serta berefleksi untuk dapat mengembangkan diri lebih jauh. Langkah pertama adalah menyusun alur tujuan pembelajaran, yaitu perlunya kolaborasi antar pendidik yang mengajar dalam fase yang sama untuk menjaga agar tujuan pembelajaran tetap berkesinambungan. Terima kasih. Jadi, dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran, pemahaman terhadap capaian pembelajaran, dan juga merumuskan tujuan pembelajaran sangat penting. Karena yang pertama, mengarahkan proses pembelajaran. Dengan memahami capaian pembelajaran, kita dapat mengarahkan proses pembelajaran secara lebih terarah dan juga terfokus. Merumuskan tujuan pembelajaran yang jelas akan membantu guru dan siswa memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Lalu yang kedua, ada mengukur keberhasilan pembelajaran, yaitu tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur akan memudahkan dalam mengevaluasi keberhasilan pembelajaran. Dengan mengetahui capaian pembelajaran yang ingin dicapai, kita dapat menilai sejauh mana tujuan tersebut tercapai dan juga melakukan perbaikan jika diperlukan. Lalu yang ketiga, ada mendorong motivasi belajar. Tujuan pembelajaran yang spesifik dan dapat diukur dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Ketika siswa memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang harus dicapai, maka mereka cenderung lebih termotivasi untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, demikian pemahaman terhadap capaian pembelajaran dan merumuskan tujuan pembelajaran merupakan langkah penting dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran untuk mencapai pembelajaran yang optimal. Baik, selesai sudah video yang dapat saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu ataupun teman-teman semuanya dapat mengerti apa yang sudah saya paparkan dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.